Terhitung sampai Grand Prix Amerika di Circuit of the Americas kota Austin, Texas tanggal 10 April lalu, para pabrikan asal Jepang belum mampu menempatkan pembalapnya di podium utama kelas tertinggi di kejuaraan dunia balap motor 2022 MotoGP. Sejak balapan pertama, seluruh 6 pabrikan mampu menempatkan pembalapnya minimal sekali di podium MotoGP 2022, tetapi pabrikan Jepang belum juga menang. Ya, pabrikan Jepang tak menangi lomba terpanjang sejak tahun 1974. Dari 4 balapan MotoGP yang sudah digelar musim ini, semuanya dikuasai pembalap yang menggeber motor asal pabrikan Eropa. Bila ditarik mundur sejarah 2021, ternyata pabrikan asal Jepang sudah 6 balapan tidak mampu memenangi lomba MotoGP. Mereka kali terakhir menang di GP Emilia-Romagna tahun 2021 lewat Marc Marquez. Marquez yang saat itu lama menempel ketat Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo akhirnya menang setelah pembalap Italia itu membuat kesalahan hanya beberapa lap jelang finish. Sejak saat itu, dalam 6 balapan beruntun hingga GP Amerika 2022, hanya para pembalap yang memakai Ducati, KTM, dan bahkan Aprilia yang mampu menang. Bagnaia mampu menyapu bersih 2 balapan terakhir MotoGP 2022, Algarve dan Valencia. Musim ini, Inia Bastianini dari Gresini Racing Ducati menguasai putaran pertama Qatar dan keempat di Amerika. Sementara Miguel Oliveira dari Red Bull KTM Factory Racing merebut podium utama pada balapan baru di sirkuit Mandalika, Indonesia. Sementara Alex Espargaro memberikan kemenangan pertama untuk Aprilia di kelas MotoGP setelah menjadi yang terbaik di Argentina balapan yang ketiga. Kegagalan para pembalap pabrikan Jepang, Honda, Yamaha, dan Suzuki memenangi balapan 6 kali beruntun sejak 2021 lalu ini terakhir terjadi pada era 1970-an, tepatnya antara musim 1973 sampai awal 1974. Saat itu 8 balapan beruntun kelas 500cc antara GP Yugoslavia 1973 sampai GP Prancis 1974 berhasil dikuasai 2 pabrikan asal Eropa. Pembalap Selandia Baru Kim Newcombe menguasai GP Yugoslavia 1973 di atas Koenig. Hingga kini Koenig menjadi satu-satunya motor asal Jerman yang mampu memenangi balapan kelas tertinggi kejuaraan dunia balap motor. Menariknya, GP Yugoslavia 1973 tersebut juga menjadi satu-satunya kemenangan motor buatan Dieter Koenig tersebut di kelas 500cc. Setelah GP Yugoslavia 1973, 6 balapan berikutnya hingga musim terakhir seluruhnya dimenangi MV Agusta, masing-masing lewat Phil Red dan Giacomo Agostini. Red akhirnya menjadi juara dunia kelas 500cc 1973, diikuti Newcombe dan Agostini. Dominasi pabrikan Eropa berlanjut hingga balapan pertama kelas 500cc 1974, GP Prancis, yang kembali dimenangi Red di atas MV Agusta. Untuk kemenangan beruntun terbanyak pabrikan asal Eropa di kelas Premier, musim ini menjadi yang pertama sejak 1972. Saat itu dari 13 balapan kelas 500cc, MV Agusta 12 kali menang sejak lomba pertama lewat Agostini 11 kali dan Alberto Pagani 1 kali. Chas Mortimer berhasil menyelamatkan wajah pabrikan Jepang setelah menguasai balapan penutup musim 1972 GP Spanyol dengan Yamaha. Itu juga menjadi kemenangan pertama Yamaha di kelas Premier. Akhir pekan ini seri MotoGP akan memulai rangkaian balapan di Eropa yang diawali GP Portugal. Menarik untuk disimak apakah rekor buruk pabrikan asal Jepang bakal berlanjut di sirkuit internasional Algarve, Portimao. Dari 3 balapan yang sudah pernah digelar di Portimao, 3 pabrikan berhasil merebut 1 kemenangan. Miguel Oliveira memenangi GP Portugal 2020, dilanjutkan Fabio Quartararo setahun berselang. Sementara Francesco Bagnaia memenangi GP Algarve tahun 2021.